Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kevin Gunalvaro dari kelas 7D dengan nomor absen 21 akan menjelaskan tentang status peran diferensiasi dan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah status sosial. Posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Yang pertama ada ascribed status atau status yang didapat dengan sendirinya secara otomatis. Status ini diperoleh sejak lahir. Status ini biasanya bersifat permanen. Contohnya adalah anak bangsawan, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah achieved status. Status yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh secara otomatis, dan salah satu contohnya adalah dokter, guru, dan lain-lain. Yang ketiga adalah assigned status. Assigned status adalah status yang diberikan oleh pihak lain atas jasa atau pengabdian. Contohnya adalah pahlawan nasional, siswa teladan, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah secara keseluruhan. Ascribe diperoleh sejak lahir, achieve diperoleh melalui usaha sendiri, assign diberikan oleh pihak lain karena jasa. Yang kedua adalah peran sosial. Nah, yang pertama adalah definisinya. Definisi dari peran sosial adalah perilaku yang diterapkan pihak lain sesuai hak dan kewajiban status yang dimiliki. Yang kedua adalah fungsi dari peran sosial. Fungsinya adalah menciptakan tatanan dan stabilitas sosial, memberikan gambaran interaksi yang diharapkan. Yang ketiga adalah konflik peran. Terjadi ketika seseorang memiliki banyak status dan harus menjalankan dua peran yang bertentangan secara bersamaan. Yang keempat adalah contoh. Salah satunya adalah peran pelajar. Salah satu peran yang harus dilakukan adalah hadir tepat waktu, kerjakan tugas, berdiskusi, bekerja kelompok, dan lain-lain. Yang ketiga adalah diferensiasi sosial, pengelompokan sejajar atau horizontal. Yang pertama adalah ras, yaitu ciri-ciri fisik bawaan. 3 ras besar yaitu Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Ras khusus adalah Australoid, Vedoid, Polinesia, dan Ainu. Yang kedua ada suku. Kesatuan sosial berdasarkan identitas. 1. Budaya adat. 2. Budaya bahasa. Dan 3. Budaya kesenian. Yang ketiga adalah berdasarkan kelamin. Harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah agama-agama, yaitu agama-agama yang telah diakui di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Islam, Tionghoa, Buddha, dan Hindu. 5 adalah profesi, jenis-jenis pekerjaan seperti guru, dokter, pedagang, dan lain-lain. Dan kita berpindah ke yang keempat, yaitu stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kelas sosial. Upper class itu adalah kelas atas, middle class yaitu kelas menengah, dan lower class yaitu kelas bawah. Yang kedua adalah kekayaan. Makin besar pendapatan dan semakin besar pula besar peluang menduduki strata di atas. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kemampuan untuk menetapkan kehendak atas orang lain yang dikuasai. Yang keempat adalah pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu, orang yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan penghargaan lebih besar. Dan yang terakhir adalah jenis stratifikasi. 1. Terbuka. Kemungkinan mobilitas sangat mungkin. Setiap anggota strata dapat berpindah strata sosial, baik secara vertikal atau horizontal.
Tertutup, kemungkinan mobilitas rendah. Setiap anggota serata sulit melakukan mobilitas vertikal. Dan yang ketiga adalah campuran. Kombinasi dari kedua jenis stratifikasi yaitu terbuka dan tertutup. Itulah status, peran, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Terima kasih.